Hai sobat semuanya, kembali di channel ini, admin kembali akan sharing kisah menarik sang legendaris, si kepala pelatih, dalam gameplay ini. Sambil menikmati gamenya kalian juga akan mendengarkan dan membaca kisah si Harvey untuk episode 3473 sampai 3478. Di episode ini, Harvey dengan mudah memenangkan pertaruhan dengan Eleanor. Trik apa yang digunakannya? Langsung saja kita ke ceritanya. Chapter 3472, Eleanor memang berbeda dibandingkan dengan keanggunan yang biasa dimiliki wanita kaya lainnya. Dia memancarkan kepercayaan diri yang tak terkatakan. Dia terlihat begitu tenang dan fokus, sehingga orang-orang di sekitarnya akan percaya pada kemampuannya bahwa dia bisa menyelesaikan masalah apapun. Tidak diragukan lagi, wanita itu adalah simpanan kelima Jeff Bauer. Di samping wanita itu, seorang pria berpenampilan arogan berdiri tepat di sisinya. Sekali-kali, pria itu akan meniup kepulan asap, wajahnya terlihat sangat suka memerintah. Pria itu adalah pengawal pribadi Eleanor, statusnya pasti cukup tinggi juga. Dia tidak akan bertindak begitu arogan jika tidak seperti itu. Mandy lalu menatap Harvey dan memintanya untuk tidak gegabah. Mereka kemudian berjalan ke arah Eleanor sambil tersenyum. Selamat pagi CEO Stanton, sapanya sambil mengulurkan tangan kanannya. Aku Mandy dari Hearthstone Corporation, aku di sini untuk membicarakan masalah hutang dengan Anda hari ini. Aku sangat berharap, kamu punya waktu untuk itu. Orang-orang di sekitar mereka melirik tajam ke arah Mandy setelah mendengar kata-katanya. Dia menagih uang kepada Eleanor, dia pada dasarnya meminta uang kepada Jeff. Apakah dia tidak ingin tinggal di Fruitwell lagi? Apakah dia ingin mati? Pria yang tampak arogan itu menyipitkan mata dan menilai Mandy sebelum mengejeknya dengan dingin. Dia merasa bahwa Mandy sudah cukup beruntung bisa berdiri di depan Eleanor dan berbicara dengannya. Mandy tidak berhak meminta uang kepada Eleanor. CEO Zimmer kan? Tanya pria itu tanpa ragu dengan nada dingin. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu bisa meminta uang seperti ini? Selain itu, apakah kamu yakin bahwa utang itu memang ada? Sebaiknya kamu berpikir sebelum mengatakan sesuatu yang bodoh. Mengapa CEO Stanton berutang uang padamu? Sungguh lelucon yang luar biasa. Mandy mengerutkan keningnya setelah mendengar nada pria itu. Dia awalnya tidak memiliki banyak harapan untuk mendapatkan kembali uangnya. Namun, dia mengabaikan pria itu sepenuhnya, dan menyipitkan matanya ke arah Eleanor. CEO Stanton, kami memiliki IOU, kontrak dan dokumen yang diperlukan. Tentunya Anda tidak akan menyangkal itu kan? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan jalang? Pria itu berteriak marah. Pria itu hampir saja menancapkan cerutunya ke wajah Mandy, setelah melihat sikapnya. Mandy ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi Eleanor akhirnya mengangkat kepalanya juga. Dia terlihat sangat mirip dengan Norika Fujikawa, ekspresi lembut yang tak terkatakan bisa terlihat dengan jelas di wajahnya. Tidak heran jika para bos industri hiburan berusaha mendapatkannya, berapapun biayanya. Inilah mengapa seseorang seperti Jeff sangat memanjakannya. Pada saat itu, Eleanor tidak menunjukkan senyumnya yang indah. Pandangannya yang jauh, mengamati Mandy dan dengan santai mengepakkan kipas sutranya. Kamu CEO Zimmer kan? Kamu adalah tamu di sini. Karena kamu ada di arena adu banteng, kenapa kita tidak bertaruh saja di sini? Pilih salah satu banteng, jika kamu menang, kami akan berbicara tentang hutang. Tapi, jika kamu kalah, maka hutangnya 0, ayolah, pilih racunmu. Eleanor berbicara tanpa emosi, nada suaranya dingin. Chapter 3473, mereka yang ada di sana menunjukkan senyum tipis di wajah mereka. Secara alami, ini bukan pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu terjadi. Untuk waktu yang lama, Eleanor telah berhasil menyedot orang sampai kering menggunakan trik ini. Tidak peduli banteng mana yang akan dipilih Mandy, banteng itu akan selalu mati karena kecelakaan. Itu akan diracuni sampai mati, atau mati dalam cedera fatal. Karena ini adalah wilayah Eleanor, dia adalah pemilik keputusan akhir. Anda sudah melewati batas CEO Stanton. Mandy terlihat mengerutkan kening, dia bukan wanita lugu lagi yang baru saja masuk ke dunia bisnis. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar bertaruh dengan Eleanor, maka kemungkinan besar dia akan kalah. Atau lebih tepatnya, dia akan kalah tanpa keraguan. Dan tentu saja, seluruh adegan ini diatur oleh Eleanor. Eleanor ingin Mandy kehilangan uang 150 juta dolar hanya dalam sekejap. Aku sudah melewati batas, tanya Eleanor dengan dingin. Dia mengangkat bahunya sedikit, bibirnya membentuk senyum tipis. Tidak ada yang berani meminta uang dariku di Fruitwell, atau bahkan seluruh wilayah barat daya negara H. Aku sudah sangat menghormatimu dengan tidak langsung melenyapkanmu. Aku sudah memberimu kelonggaran begitu banyak, namun kamu bahkan tidak mau bermain-main denganku. Apakah kamu memandang rendah kami? Eleanor mengangkat kepalanya dengan tenang. Dia masih duduk, tapi ekspresi mendominasi masih terlihat di wajahnya, seolah-olah dia adalah seorang ratu yang mencemooh rakyatnya. Jadi, Mandy ragu-ragu sejenak, dia tahu pasti akan menemukan kesempatan untuk marah jika dia tidak menerima permintaan yang terakhir. Tetapi jika dia melakukannya, uang itu akan hilang percuma. Bahkan dengan semua pengalaman yang dia peroleh, Mandy merasa tak bisa berbuat apa-apa. Tepat saat Mandy sudah terpojok, seseorang segera melangkah keluar dan memegang tangannya yang lembut sebelum menunjukkan senyum hangat. Biarkan aku menangani ini. Harvey berjalan ke kerumunan dengan tenang dan tersenyum pada Eleanor. CEO Stanton kan? Aku akan bermain-main denganmu. Di lapangan, ada banteng hijau dan kuning. Aku akan memilih yang hijau. Apakah itu baik-baik saja denganmu? Eleanor melirik Harvey dengan tenang sebelum terkekeh. Apakah kamu yakin memiliki hak mengambil keputusan untuk CEO Zimmer? Kamu hanya seorang pengawal bukan? Orang-orang mulai mengejek sambil melirik Harvey, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan sirkus. Seorang pengawal mencoba untuk pamer. Dia pikir dia itu siapa? Seorang pahlawan menyelamatkan gadis dalam kesusahan. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia sudah gila? Dia bahkan tidak punya hak. Mandy terlihat cemas setelah melihat Harvey keluar. Namun, dia tidak memiliki pilihan selain membiarkan itu terjadi pada saat ini. Bahkan jika dia tidak ingin ini terjadi, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Kata-kata Harvey adalah kata-kataku, dia bisa melakukan ini untukku.
Baiklah, jika begitu, mari kita lakukan. Eleanor membuat keduanya tersenyum tipis. Aku berharap kamu dapat menepati janjimu, CEO Zimmer. Kamu akan mendapatkan yang hijau, dan aku akan memiliki yang kuning, sekarang. Sebelum Eleanor sempat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Harvey maju selangkah dan mengambil senjata api dari salah satu pengawal. Dia kemudian menarik pelatuknya tepat di arena adu banteng. Dor, setelah ledakan keras, banteng kuning itu tergeletak dalam genangan darah. Harvey kemudian meniup senjatanya dengan santai, yang kuning sudah mati, dan yang hijau masih hidup. Maaf CEO Stanton, kamu sudah kalah taruhan. Chapter 3474 Kerumunan sontak dibuat terkejut, semua orang menatap Harvey dengan penuh ketidakpercayaan. Tidak ada yang bakal menyangka bahwa Harvey benar-benar akan melakukan hal seperti ini untuk mengatasi tipuan Eleanor. Kenyataannya, hanya Eleanor yang biasanya melakukan hal seperti itu pada orang lain. Ini adalah pertama kalinya dia diinjak-injak seperti ini. Mandy terdiam membeku, dia merasakan dirinya menjadi sedikit lamban. Dia tidak menyangka Harvey akan melakukan sesuatu yang begitu sederhana namun sangat gegabah. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengubah apapun pada saat ini. Bahkan jika dia sangat khawatir, dia hanya bisa berpura-pura tenang sambil berdiri di belakang Harvey. Kamu kepat, beraninya kamu menembak banteng itu. Banteng Nyonya kelima, apakah kamu bisa menanggung konsekuensi dari apa yang kamu lakukan? Kerumunan dibuat gempar, beberapa dari mereka membalik meja kopi di depan mereka sebelum terpental dari sofa. Beberapa pengawal mengeluarkan senjata api mereka dan melepas pengaman sebelum mengarahkannya dengan keras ke arah Harvey. Penjaga lain yang mengetahui apa yang terjadi, segera membawa senjata api mereka sebelum mengepung tempat itu sepenuhnya. Bahkan, beberapa dari mereka memiliki anjing serigala di dalamnya. Langkah kaki cepat, gonggongan keras, dan suara pengaman senjata api terdengar keras saling bersahutan. Suara-suara itu cukup untuk menakut-nakuti seseorang sampai mati. Mandy bahkan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah ke belakang saat menghadapi situasi yang begitu menakutkan. Namun, dia mendapatkan kembali ketenangannya setelah menarik napas dalam-dalam sebelum berdiri bersama Harvey sekali lagi. Semua orang melihat keduanya dengan kejam. Setelah mereka semua tersadar kembali, mereka mengira Harvey pasti ingin mati. Apakah dia ingin Eleanor menemukan alasan untuk membunuhnya atau sesuatu? Beraninya dia melakukan apapun yang dia inginkan di wilayahnya. Seorang pria muda yang tampak sombong mengeluarkan sebuah belati dan menjilat bilahnya, senyum ingin menguak dari bibirnya. Apakah kamu tahu berapa harga banteng Nyonya kelima bajing? Masing-masing senilai 1,5 miliar dolar, lupakan saja uangmu kembali, kamu harus membayar 1.350 juta dolar lagi. Jika tidak, aku akan memberitahumu bagaimana rasanya ditusuk oleh benda ini. Bagaimanapun situasinya, Harvey hanya mengabaikan pria itu sepenuhnya dan hanya melirik Eleanor. Menurut kesepakatan, aku memilih yang hijau, karena yang kuning sudah mati, itu artinya aku menang. Kita bisa membicarakan utangnya sekarang kan? Harvey dengan santai memutar senjata api di tangannya lalu melemparkannya ke pria yang tampak sombong itu, seolah-olah itu hanyalah sampah. Pria itu hanya membeku sambil menggerakkan matanya dengan panik. Dia segera menyadari bahwa Harvey mungkin adalah seorang ahli yang hebat. Fruitwell memiliki cukup banyak ahli seni bela diri. Tapi hanya beberapa orang yang bisa mengubah bentuk senjata api menjadi pretzel. Pemandangan di depannya sudah membuktikan bahwa Harvey adalah karakter yang cukup kuat. Tenggorokan semua orang menjadi kering seketika, mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka merasa sulit untuk percaya bahwa Harvey sebenarnya adalah manusia. Orang biasa tidak akan mampu untuk melakukan hal seperti itu. Kamu cukup kuat anak muda, tidak heran Anda bisa bertindak sejauh ini. Eleanor tersenyum, tapi segera diganti dengan tatapan jauh. Tapi kau melupakan sesuatu, saat ini, kamu berada di Fruitwell. Chapter 3475, tidak peduli siapa dirimu, di sini, kamu hanya diizinkan untuk membungkuk. Orang kuat yang jatuh, lebih rendah dibandingkan orang biasa, kata Eleanor dengan seringai angkuh. Lagi pula, hanya orang yang kuat yang berani menantang orang sepertimu, jawab Harvey dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata Harvey, tampak semua orang begitu terkejut. Nada dan tindakannya tidak hanya tidak menghormati Eleanor, dia bahkan menginjak-injak Eleanor. Eleanor memiliki pandangan yang tajam saat menatap Harvey, kemudian, dia menyesap cappuccino-nya. Karena kamu begitu dominan, saat ini kita jangan bicara tentang siapa yang lebih kuat. Mari kita bicarakan tentang keadilan, karena ini pertaruhan, setidaknya kita harus membicarakannya kan. Pertandingannya bahkan belum diputuskan, dan kamu sudah menembak mati banteng kuning itu, kamu dengan sengaja melanggar aturan di sini. Apakah kamu pikir, kamu bisa menyenangkan orang banyak dengan melakukan hal seperti itu? Menyenangkan orang banyak, Harvey terkekeh, kemudian, dia melangkah maju dengan tangan disilangkan. Apakah menyenangkan orang banyak itu penting bagi orang sepertimu CEO Stanton? Tanya Harvey sambil menatap tajam ke arah Eleanor. Aku pikir hanya kekuasaan yang sangat berarti bagimu. Jika kamu benar-benar ingin berdebat untuk itu, maka baiklah. Katakanlah, jika kami menang, kami bisa mendapat kesempatan untuk bernegosiasi dengan Anda. Tapi jika kami kalah, maka kami akan kehilangan 150 juta. Apakah menurutmu itu adil? Jika kamu benar-benar menginginkan keadilan, maka kamu akan membayar jika kami kalah. Dan kamu akan menggandakan pembayaran jika kami menang, karena bunganya. Pertama-tama kamu tidak punya kesempatan untuk membuatku memainkan permainanmu. Mengapa aku harus menyenangkan orang banyak jika itu masalahnya? Harvey tidak menunjukkan emosi, dia tetap tenang bahkan saat berdiri di depan sekelompok besar petarung. Aura dominan menyebar di seluruh tempat itu, Harvey memandang rendah wanita itu dengan ekspresi yang sangat dingin. Heh, sungguh menarik, Eleanor tampaknya tidak marah setelah mendengar kata-kata Harvey, tampilan mendalam dari sebelumnya muncul kembali di wajahnya. Dia segera melambaikan tangannya untuk menghentikan bawahannya melakukan tindakan, sebelum akhirnya dia mengeluarkan laptop. Sekilas, dia melihat layar laptop sebelum melemparkannya ke meja kopi. Kamu pasti Harvey York, orang yang sudah mengubah distrik baru Fruitwell menjadi kuburan dan memberikan pukulan telak pada aliansi bisnis Fruitwell.
kamu juga yang memiliki lencana penegakan hukum Longman kan? Kata Eleanor setelah merenungkan situasi sejenak. Itu memang benar, Harvey menunjukkan senyum main-main. Kamu tahu banyak tentang aku, karena kamu tahu betapa kuatnya diriku, lalu mengapa kamu tidak menyerahkan uang saja kepadaku? Ini akan baik untuk kita berdua. Jika aku marah, aku mungkin akan mengubah Whiteband Center menjadi kuburan juga, segalanya akan menjadi mengerikan. Dan tentu saja, kamu akan menderita sedikit kerugian jika hal itu terjadi. Harvey dengan tenang mengingatkan Eleanor tentang konsekuensinya dengan senyuman di wajahnya. Beraninya kamu mengancam CEO Stanton, pria berpenampilan sombong itu menunjuk dengan kasar ke hidung Harvey. Apakah kamu sudah merupakan sesuatu? Menurutmu tempat apa ini? Ini adalah Floatwell, ini adalah wilayah kami. Berani-beraninya orang luar sepertimu bertingkah sangat tinggi dan perkasa di sini. Apakah kamu ingin mengacaukanku? Chapter 3476, Harvey hanya mengabaikan pria sombong itu dan malah tersenyum pada Eleanor. Sepertinya kamu bukan guru yang cukup baik, CEO Stanton. Anjingmu menggonggong saat tuannya sedang berbicara. Ini sama sekali tidak terlihat berkelas. Nyatanya, ini adalah kemunduran, bukan begitu CEO Stanton? Apa yang sudah kamu katakan bajing? Ucapkan sekali lagi. Pria berpenampilan sombong itu menatap tajam ke arah Harvey, aura yang tak terkatakan merembes keluar dari dirinya. Pendengaranku agak kurang bagus, katakan sekali lagi, kenapa tidak? Jika aku mendengar sesuatu yang tidak kusukai, aku akan mencekikmu sampai mati. Pria itu menyingkap lengan bajunya, siap memberi Harvey pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Kalau begitu, carilah dokter telinga, jawab Harvey dengan tenang. Kamu tidak punya hak untuk menuntutku agar aku mengulangi ucapanku. Wos, pria itu menjadi marah dan segera dia maju selangkah dan melayangkan pukulan tepat ke wajah Harvey. Pukulan itu cukup mengerikan, itu cukup membuat orang berpikir bahwa dia adalah seorang ahli bela diri. Semua orang sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Harvey sampai terkena pukulan itu. Tapi sebelum Eleanor bisa menghentikan acaranya, sebelum semua orang bisa melihat apa yang terjadi, punggung telapak tangan Harvey sudah berada di wajah pria itu. Plak, diiringi suara tamparan yang keras, pria itu langsung diterbangkan. Dia segera menabrak meja kopi, dan tidak mampu untuk berdiri kembali. Apakah menurutmu seorang pelayan sepertimu berhak mendatangiku? Harvey menyikat tangannya dengan tisu. Kamu pikir kamu siapa, Nyonya Kelima, atau Jeff Boa sendiri? Selain merusak pemandangan, kamu hanya mengotori tanganku saja. Harvey dipenuhi dengan rasa jijik, seolah-olah dia baru saja menamparkan tumpukan sampah. Kamu, pria itu tersandung dari tanah sambil menutupi wajahnya yang bengkak, ekspresinya terlihat sangat mengerikan. Dia ingin menyerang Harvey lagi, dia ingin mengeluarkan senjata api di pinggangnya. Tapi Eleanor segera melambaikan tangannya untuk menghentikan amarahnya. Sikap keras dan mendalam dari Eleanor bisa dirasakan bahkan dalam ekspresinya yang tenang dan tentram. Pria ini tidak tahu bagaimana bertingkah, dia hanyalah salah satu pelayanku. Namun, kamu harus selalu melihat siapa tuannya sebelum mengejar budak mereka. Agak kurang pantas bagimu untuk memukul salah satu pelayanku di wilayahku sendiri, benar kan? Eleanor meneguk anggur merahnya, negosiasimu sepertinya cukup tidak tulus. Rasa hormat harus berjalan dua arah, jawab Harvey. Jika kamu tidak bisa menunjukkan rasa hormat kepada kami, lalu mengapa kami harus melakukannya? Selain itu, kamu hanya simpanan kelima Jeff Bauer, kamu bukan apa-apa. Kamu pikir siapa dirimu? Terus terang saja, aku sudah memberimu rasa hormat dengan tidak melenyapkan orang itu. Jika itu orang lain, dia sudah mati sekarang, tentu saja, dia hanya memiliki satu kesempatan. Jika aku masih melihat salah satu pelayanmu membuat masalah lagi, aku harus mengajari mereka beberapa sopan santun sendiri. Harvey menatap dengan tenang ke arah pria bertampang sombong itu. Mata pria itu berkedut panik, dia tiba-tiba teringat bahwa orang India yang tinggi dan perkasa semuanya sudah dibuang oleh pria di depannya. Pria seperti dirinya tentu saja tidak akan berarti apa-apa. Chapter 3477, kamu sudah melewati batas Harvey. Jangan lupakan satu hal, ini adalah Floatwell. Tempat ini milik keluarga Bauer, kamu tidak bisa membuat masalah di sini sesuka hatimu. Setelah mengatakan itu, Eleanor menatap Harvey dengan dingin. Sejumlah orang-orang Eleanor segera menghunus belati dan melepas pengaman senjata api mereka, tampang mereka terlihat garang. Seperti yang dikatakan Eleanor, ini adalah Floatwell, sementara Harvey hanyalah orang luar. Tidak masalah prestasi seperti apa yang dimiliki Harvey, di mata orang-orang ini, dia masih lebih rendah dari mereka. Mereka percaya bahwa hanya dengan satu kata dari Eleanor, mereka bisa mengubah Harvey menjadi daging cincang tanpa ragu-ragu. Bahkan anjing-anjing itu terus-menerus menggonggong, seolah-olah hendak mencabik-cabik Harvey dan Mandy. Wajah Mandy sedikit kehilangan warna, dia sudah mengalami hal-hal seperti ini beberapa kali sebelumnya, tetapi dia masih takut akan hal itu. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang tidak berdaya, ini wajar saja. Di lain sisi, Harvey memandang sekelilingnya dengan tenang. Kita semua sudah dewasa di sini, CEO Stanton, jangan memainkan trik kecil seperti ini, aku hanya akan memandang rendah dirimu lagi. Jika senjata ini bisa membunuhku, aku pasti sudah mati berkali-kali sekarang. Karena aku berdiri di sini tanpa satu goresan pun, itu artinya hal-hal tersebut tidak berguna padaku. Eleanor menyipitkan matanya ke arah Harvey lalu berkata dengan mengejek. Aku tahu kamu sangat mengesankan, aku sudah membaca tentangmu di dokumenku. Tapi kamu harus tahu bahwa akan selalu ada orang yang lebih baik darimu. Kamu berada di Floatwell, Longman dan Istana Emas dipenuhi ahli bela diri. Tidak ada orang luar yang akan menantangmu untuk pamer di sini. Tidak terkecuali kamu Harvey, tentu saja aku tahu ada seseorang yang lebih baik dariku, jawab Harvey dengan tenang. Tapi sayangnya, orang itu bukan kamu atau Jeff. Identitasmu tidak akan bisa menahanku, aku bertanya padamu sekali lagi. Apakah kamu akan membayar kembali uang itu atau tidak? Eleanor mengungkapkan ekspresi penasaran setelah melihat ekspresi Harvey. Itu angka yang besar, aku tidak punya suara di dalamnya, kata Eleanor setelah menilai Harvey. Aku tidak punya uang, kamu tidak akan bisa mendapatkannya bahkan jika kamu mencabik-cabikku. Jika kamu berani, langsung saja ke Tuan Muda Bauer.
Tapi dia sudah memberitahuku, bahwa orang pengecut sepertimu tidak akan pernah berani mendatanginya. Itu sebabnya dia memintaku untuk menyampaikan pesan ini padamu. Jika kamu berani, maka cari dia. Jika tidak bisa, maka uang itu akan dianggap sebagai hadiah. Apakah kamu tidak senang tentang itu? Kalau begitu pergilah, nyala sekarang juga. Apakah kamu punya nyali untuk melakukannya? Eleanor memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Dia sudah melihat begitu banyak orang luar yang kuat dan arogan dalam hidupnya yang mencoba menimbulkan masalah baginya. Namun, apa yang terjadi? Setelah mendengar nama Jeff, mereka semua langsung menyerah. Chapter 3478, orang-orang di sekitar Harvey memelototinya dengan penuh rasa jijik. Dia hanya omong besar, sekarang apa yang bisa dilakukannya? Yang bisa dia lakukan hanyalah pamer di depan seorang wanita. Cari saja Jeff jika kamu begitu mengesankan, benar-benar lelucon besar. Hadiah, Harvey menyipitkan matanya, tetapi wajahnya terlihat tanpa ekspresi. Apakah aku harus membawakannya bunga di kuburannya juga? Dia mungkin akan marah jika aku tidak. Brak, Eleanor menendang meja kopi yang berada di depannya. Beraninya kamu menghina Tuan Muda Bauer, dasar bajing, dia berteriak dengan marah. Aku menghinanya, Harvey terkekeh sebelum berbalik. Katakan padanya, aku ingin uangku besok sore, jika tidak, aku akan menambahkan bunga 10% setiap harinya. Jika dia masih belum mengembalikan uangnya saat itu, aku akan memastikan untuk memasukkannya ke dalam kubur. Harvey kemudian berjalan pergi sambil menggandeng tangan Mandy. Eleanor tertawa dingin, beraninya kamu mengancam Tuan Muda Bauer, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Jika kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup, aku akan memanggilmu ayah. Tangkap dia, pengawal Eleanor segera maju selangkah, bersiap untuk mengeluarkan senjata mereka kapanpun. Dengan tenang, Harvey melihat ke belakang, kamu tidak berhak untuk itu CEO Stanton. Kamu hanya nyonya kelima Jeff, kamu bahkan tidak layak. Kamu, Eleanor sangat marah, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Harvey dengan ringan menjentikkan jarinya. Swos, 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 suara udara yang terkoyak bisa terdengar tiba-tiba. Pengawal yang bertampang galak berteriak kesakitan sebelum mereka jatuh ke tanah sambil mencengkeram tangan mereka dengan kesakitan. Penembak jitu, sudah ada penembak jitu menunggu di luar. Eleanor sangat ketakutan, karena Harvey dapat menangani pengawalnya dengan sangat mudah, dia tentu saja, juga bisa melakukan hal yang sama pada dirinya. Saat ekspresi ketakutan muncul di wajahnya yang anggun, Harvey berjalan mendekat dan mengetuknya sebelum berbalik. Mainkan saja peranmu sebagai nyonya kelima dengan benar, jangan pernah berpikir sedetik pun bahwa kamu adalah seseorang yang lebih baik dari itu. Cepat atau lambar, kamu hanya akan menjadi lelucon. Wajah Eleanor menjadi gelap dalam sekejap, setelah kembali ke dalam Maybach, Mandy yang berhasil menjaga dirinya tetap tenang untuk waktu yang lama, terlihat ketakutan. Harvey, bukankah kita sudah tidak menghormati Jeff saat ini? Lagi pula, Harvey sudah memprovokasi Joseph karena dirinya. Dia dipenuhi dengan rasa bersalah setelah menyadari bahwa Harvey melawan Jeff bahkan sebelum mereka bertemu satu sama lain. Apakah kamu pikir aku akan membuatnya marah? Harvey tersenyum. Pada saat yang sama, dia memuji Rahel melalui SMS. Apa haknya untuk marah, atau lebih tepatnya, apalagi yang bisa dia lakukan kecuali marah? Wajar untuk mengembalikan apa yang menjadi utangnya. 150 juta dolar juga bukanlah jumlah yang kecil. Selain itu, aku sudah melepaskannya dengan tidak membunuh antek-anteknya. Eleanor wanita yang cukup cerdas. Dia seharusnya menyadari bahwa kita hanya memamerkan kekuatan kita kali ini. Lain kali, itu tidak akan berakhir semudah itu. Satu-satunya pertanyaannya adalah apakah dia bisa meyakinkan Jeff untuk mengembalikan uang itu atau tidak. Secara alami, Harvey memutuskan untuk membiarkan Jeff memilih apakah dia ingin membuat musuh atau teman. Harvey sudah memiliki sejumlah musuh di Fruitwell. Bagaimanapun, tidak masalah apa yang akan dipilih oleh Jeff.